Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, dimanapun kalian berada, stay safe, jaga diri. Misalkan tidak penting-penting, lebih baik jangan keluar, tetap duduk di rumah supaya lebih aman. Kalaupun ada yang perlu dibeli atau mendesak ingin keluar, tetap ikuti protokol kesehatan. Jaga diri kawan-kawanku semuanya ya, karena case-nya tengah meningkat. Saya masih pakai baju khas Malaysia, baju Melayu. Yang saya suka apa di sini ya? Bahannya sejuk dan masih awet kawan-kawan. Padahal udah 2 tahun. Betul nih, udah 2 tahun nih. Terima kasih yang udah bagi kawan-kawan ya. Saya suka sekali karena di sini tidak ada yang pakai ini. Jadi tidak pasaran. Jarang yang guna. Kalau kita tengok ada yang sama kan macam kenapa sama pula ya? Hanya saya seorang yang pakai ini kawan-kawan. Macam ada kebahagiaan atau kebanggaan tersendiri karena tidak ada yang guna, hanya saya sendiri. Oke, next di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah artikel. Saya amat-amat terkejut selepas lihat judul atau tajuknya. Saya belum tengok atau lihat keseluruhannya, baru lihat judul atau tajuknya. Dari judul atau tajuknya saya amat terkejut. Demi dapatkan vaksin, wanita Indonesia ini dipenjara selepas sanggup guna IC. IC itu kalau di Indonesia itu KTP, kartu tanda penduduk. Kalau di Malaysia IC. Individu lain. Aduh, ini sudah melanggar, sudah menyalahi aturan. Karena setiap negara itu punya aturan, punya undang-undang tersendiri. Ini jelas memang salah. Oke, saya akan bacakan artikelnya ya. Difahamkan, case ini terbongkar apabila Nur Atirah yang berasal dari Perak dimaklumkan sudah berjaya mendapatkan 2 dos suntikan Sinovac melalui aplikasi MySejahtera pada 7 Julai lalu. Beliau yang pelik dengan kemas kini yang diterima tampil membuat laporan polis memandangkan beliau masih belum menerima sembarang suntikan vaksin pada ketika itu. Oh, jadi si Nur Atikah ini, bukan Nur Atikah ya, Nur Atirah ini yang sebenarnya itu belum mendapatkan vaksin. Akan tetapi karena IC-nya digunakan sama wanita tadi, akhirnya tertulis kalau dia sudah divaksin, padahal belum. And then dia buat laporan atau mereport ke polis. Yang jadi pertanyaan saya, kalau biasanya di IC atau di KTP, kalau di sini kan ada fotonya ya, macam punya saya nih. Sorry ini udah buram ya. Nah, macam ini. Tapi bedanya kalau IC Malaysia itu lebih canggih karena ada chipnya. Tuh. Ada chipnya kalau di IC Malaysia. Kalau di Indonesia just simple macam ini aja. Tuh. Kan kita bisa tengok dan bandingkan muka yang di IC dan wajah saya sama tak? Kalau berbeza berarti IC-nya bukan punya saya. Macam itu ya kan? Ini kok bisa macam itu kawan-kawan? Apa ada yang salah? Apa karena di sana busy, saking busy-nya, jadi tak sempat tengok IC dan muka yang bawa IC tersebut? Atau macam mana? Jadi IC Nur Atirah ini disalahgunakan untuk dipakai ambil vaksin. Ini sudah melanggar sih. Oke, next. Berdasarkan isu yang berlaku, para netizen nampaknya pelik bagaimana warga Indonesia ini berjaya mendapatkan keterangan penuh kad pengenalan Nur Atirah sehingga berjaya mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin menggunakan kad pengenal berbanding penggunaan paspor. Nah, itu dia pertanyaannya. Akankah di sini ada yang sokong atau dukung di belakangnya? Tapi ini tengah disiasat ya, pasti nanti ketahuan. Oke, next. Suami membayar denda, istri di penjara. Hah? Suami membayar denda, istri di penjara. Suaminya terlibat juga kah? Oke. Magistrate Muhammad Nasruddin Muhammad
telah menjatuhkan hukuman kepada Yani Setia Pertiwi. Oh, namanya Yani Setia Pertiwi. Selepas didapati bersalah menggunakan kad pengenalan individu lain di Pusat Pemulihan dalam Community atau PDX pada 13 Jun dan 14 Julai lepas. Oh, udah lama ya, hampir sebulan. Berdasarkan petuduhan yang dikenakan, Yani didakwa atas 2 pertuduhan, yaitu menggunakan kad pengenalan milik Nur Atirah Zaiki untuk mendapatkan 2 suntikan vaksin mengikut peraturan 251C Peraturan Pendaftaran Negara 1990 yang memperuntukkan hukuman penjara 3 tahun atau denda sehingga 20.000 atau kedua-duanya. Buset, ya Allah. Resikolah dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kenapa buat macam itu, menggunakan kad orang lain? Kenapa tidak sabar? Kalau sabar kan dia bisa saja balik ke Indonesia dan divaksin di Indonesia. Tapi nampaknya saya lihat-lihat atau tengok-tengok, dia nampaknya tengah kerja di sana. Jadi cari aman supaya kena vaksin 2 kali. Jadi supaya bebas, jadi dia nak kerja, nak balik ke kampung, bebas karena sudah disuntik 2 dos. Itu sih menurut saya, atau pandangan saya. Oke, sambung. Oh, ada sambungannya, kat bawah. Buletin Malaysia, suaminya Amiruzaman AB. AB itu nampaknya Abdul ya, Rahmat. Tapi di sini nampaknya nama suaminya itu orang Malaysia. Karena dari namanya, yang merupakan warga tempatan, ya kan, turut didenda. Wih, suaminya didenda juga. RM 2000, 7 juta. Lumayan ringan, tapi lumayan juga kalau di duitin Indonesia. 6,5 juta. Lumayan besar. 6,5 juta itu besar, lumayan loh. Atau penjara 6 bulan jika gagal membayar denda selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan bersubahat dengan istrinya. Bersubahat itu apa, Kang? Jadi di sini nampaknya suaminya itu orang tempatan, orang Malaysia, ikut membantu si perempuan tadi. Akhirnya dia pun kena RM 2000 atau 6,5 juta kalau dirupiahin, atau penjara 6 bulan. Kalau saya sih lebih baik bayar ya, kita pinjam-pinjam dulu. Daripada di penjara 6 bulan, 6 bulan itu lama loh. Kita saja duduk di bilik saja sebulan itu udah macam setahun, apalagi 6 bulan. Lebih baik bayar. Tapi yang agak beratnya si perempuan ini 20.000, hampir 65 juta atau kurungan 3 tahun. Tapi di sini si perempuan ini double, kena denda juga iya, di penjara juga iya. Kalau sang suaminya didenda ataupun di penjara, macam itu. Ini pembelajaran sih buat siapapun di luar sana yang mau merantau ke luar negara. Kalau setiap negara itu punya aturan tersendiri, punya undang-undang tersendiri, kita sebagai perantau atau pendatang harus mengikuti aturan dan undang-undang negara yang kita kunjungi. Banyak pekerja Indonesia yang mau bekerja di Malaysia, mereka cari jalan yang senang atau mudah, yaitu masuk Malaysia secara haram. Karena mungkin lebih senang, lebih mudah, dan lebih murah daripada yang resmi. Kalau yang resmi nampaknya lebih ribet, lebih susah ya, dan mahal. Akan tetapi kan terjamin. Kalau kita sakit, ketika meninggal, pasti setiap orang meninggal ya, tidak ada rasa takut bila ada razia. Kalau tidak resmi, sudah ketakutan bila ada razia. Kalau sakit masalah, lepas itu ketika meninggal untuk urus-urus berkasnya susah karena tidak resmi dan tidak terdaftar di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Kalau nak bagi bantuan ke mereka macam mana kalau tidak resmi? Paling yang dapat yang resmi, kan ada data-datanya, si A di sini, si B di sini. Ada data-datanya di KBRI Kuala Lumpur. Sekali lagi ini buat pembelajaran khususnya warga Indonesia yang mau bekerja di luar negara. Tapi yang mudah dimasukin secara haram Malaysia, karena Indonesia berbatasan dengan Malaysia, berdekatan. Apalagi banyak jalur-jalur tikus.
Saran saya ya, lebih baik resmi, ribet atau susah sedikit apa. Memang persyaratannya banyak pasti dan costnya cukup mahal. Tapi kan aman, nyaman. Apalagi saya dengar cerita ada seorang YouTuber yang mengalami sendiri ya. Ketika masuk secara haram itu taruhan nyawa, kena berenang di tengah-tengah air laut. Iya kalau dia bisa berenang. Kalau tidak, ya kan. Sudah itu, lewat. Mudah-mudahan kejadian atau case macam ini tidak ada lagi. Mudah-mudahan lah. Karena ini menjaga nama baik negara juga, ya kan. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita terus satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Haris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.